Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sehat semuanya kan? Fadlul, sehat Fadlul? Alhamdulillah. Taib. Semalam antum melihat rekamannya? Lihat? Enggak? Ya Allah. Dilihatlah biar kita bisa lanjut terus pembelajarannya. Biar tidak ngulang-ulang lagi, ya. Siapa yang lihat video semalam atau rekaman semalam? Di grup ada Ustaz share apa kan? Materinya kan? Ada yang dilihat? Tentang apa semalam? Antum nggak ada buku? Tentang fi'il. Ada. Tentang fi'il. Nah. Perhatikan bukunya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, kita kembali belajar shorof, belajar kitab tasrif, ya, dengan kitab Al-Kafi fi ilmi sarfi karya Al-Ustaz Aceng Zakaria hafidhahullahu ta'ala rahimahullah. Beliau sudah meninggal, ya. Kita sudah sampai di halaman 4 tentang fi'il, pembagian fi'il. Semalam Ustaz sebutkan fi'il itu terbagi dua. Lihat bukunya, terbagi dua. Pembagian ini berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah hurufnya, susunan hurufnya, ya. Karena pembagian fi'il itu banyak, ya. Ada yang dia terbagi tiga berdasarkan masanya, zamannya. Itulah dia fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Adapun ini terbagi dua berdasarkan apa? Jumlah hurufnya, susunan hurufnya. Ada dia fi'il tsulasi, ada fi'il rubai. Fi'il tsulasi yaitu fi'il yang terdiri dari tiga huruf yang asli. Fi'ilnya terdiri dari tiga huruf. Salasah, dari kata salasah, tiga, ya. Kemudian ada fi'il rubai, yaitu fi'il yang terdiri dari empat huruf. Dari kata arba'ah, 4 huruf. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf disebut apa tadi? Tsulasi. Kalau dia terdiri dari 4 huruf, rubai. Nah, lihat contohnya. Contohnya di sana ada kataba. Berapa hurufnya? 3. Fataha. Berapa hurufnya? 3. Itu disebut dengan fi'il apa tadi? Tsulasi. Ya, itu contoh fi'il tsulasi. Kemudian contoh fi'il rubai, dahroja. Ada berapa hurufnya? Ada 4. Zalzala. Ada berapa? 4 juga. Kemudian waswasa dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh fi'il rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf, ya. Bisa dipahami ini? Ini pembagian secara apa namanya? Secara umum, ya. Kemudian rinciannya, fi'il tsulasi itu ada pembagiannya lagi. Fi'il yang 3 hurufnya itu ada pembagiannya lagi. Antum lihat di bawahnya. Yang pertama, tsulasi itu dibagi menjadi 2. Ada tsulasi mujarrad dan ada tsulasi mazidun fihi. Tsulasi mujarrad maksudnya apa? Fi'il tidak ada, ya. Fi'il tsulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf mujarrad yang asli, tidak ada tambahan padanya. Tidak ada tambahan padanya. Jadi hanya 3 huruf itu saja. Contohnya itulah dia, kharaja, qata'a, ghafara, kataba dan lain sebagainya. Jadi 3 huruf itu dia. Itu disebut dengan apa? Fi'il tsulasi
mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Nah, kemudian yang kedua itu sulasi mazid, ya, sulasi mazid, mazidun fihi. Sulasi mazid yaitu fi'il yang asalnya adalah 3 huruf, kemudian ada memiliki tambahan. Ada tambahan huruf selain yang 3 tadi. Mazid artinya apa? Tambahan. Lihat, bisa dipahami dari harfiahnya. Sulasi tadi apa? Fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian mazid apa artinya? Tambahan. Fihi padanya. Jadi fi'il yang asalnya 3 huruf, kemudian ada tambahan padanya. Bisa tambahan itu 1 huruf, bisa tambahan itu 2 huruf, bisa tambahan itu 3 huruf. Dan maksimal tambahannya adalah 3 huruf. Jadi fi'il itu minimal 3 huruf. Maksimal dia berapa? Maksimal 6 huruf dia asalnya. Bisa dipahami? Nah, lihat contohnya yang ditambah 1 huruf. Lihat contohnya akhroja. Asalnya apa tadi? Khoroja. Apa yang ditambahkan di situ? Hamzah atau alif? Hamzah. Kalau antum dengar rekaman yang semalam, ini Ustaz bahas. Apa beda hamzah dengan alif? Siapa yang tahu apa beda hamzah dengan alif? Kalau hamzah dia masih bisa dibaca kalau dia di tengah kata. Nah, sahih. Iya, seperti itulah dia. Hamzah. Oh, beda. Satu lagi. Itu udah betul itu. Ada yang bisa nambahkan lagi? Kalau alif, kenapa? Daniel. Ini nggak bisa dibaca, Seth. Kalau misalnya dia di tengah kata. Alif tidak bisa dibaca. Benar, alif itu tidak bisa dibaca. Karena alif adalah tanda mat. Dia dibaca qala, ya kan? Qala. Di situ kita katakan alif, ya. Alif. Qala. Jadi dia tidak bisa dibaca. Qala. Di sana ada huruf qaf, alif dan lam. Ya. Jadi alif tidak dibaca. Adapun hamzah nanti terbagi 2 dia. Ada namanya hamzah apa? Hamzah terbagi 2 dia. Ada namanya hamzah qat'i, ya. Hamzah itu terbagi 2. Ada hamzah qat'i dan ada hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal, hamzah qat'i itu tadi dia. Hamzah yang dia bisa dibaca walaupun dia berada di tengah kata. Dan ada tanda hamzahnya di atas alifnya. Ya. Adapun hamzah wasal itu biasanya tidak ada hamzah atau kepala ainnya di alifnya. Tapi ini hamzah, bukan alif, ya. Contohnya, ini dia tadi, contohnya akhroja. Ya, akhroja. Seandainya dia di tengah kata pun, misalnya seperti ini, fa akhroja, maka dia bisa tetap dibaca fa akhroja. Tapi kalau umpamanya, contohnya yang wasal, inqoto'a, yang kedua ya, inqoto'a. Ketika dia di tengah kata, maka dia tidak dibaca. Ya, ketika di awal tadi dibaca inqoto'a. Tapi ketika di tengah,
maka dia tidak dibaca menjadi apa? Fangqata'a. Inilah dia disebut dengan hamzah wasal. Kalau dibaca tadi apa? Hamzah qat'i. Ya, kalau dia di awal dibaca. Bisa dia baris kasrah ataupun baris dhammah misalnya. Ya, bisa dibedakan ya antara hamzah wasal dengan hamzah qat'i. Nah, itu yang pertama tadi, contoh dari fiil sulasi mazid yang ditambah satu huruf. Akhraja. Apa tambahannya tadi? Hamzah. Hamzah apa ini? Qat'i. Naam, sahih. Dah. Baik. Contoh yang kedua, inqata'a. Inqata'a ini adalah fiil sulasi mazid. Ada berapa huruf tambahannya di sini? Dua. Apa asal fiilnya? Qata'a. Nah, qata'a. Nah, jadi ketika kita belajar sorof, ini adalah salah satu manfaat kita belajar sorof. Kita bisa mengetahui mana dia asal dari fiil tersebut. Ya, oh ini asalnya terdiri dari kata ini. Ya, jadi kita bisa mengetahui oh ini tambahannya. Ini tambahan. Tambahannya di sini huruf apa saja? Hah? Alif. Alif tadi nggak bisa dibaca. Hamzah. Hamzah dan nun. Hamzah apa ini? Hamzah wasal. Nah. Ada berapa hurufnya jadi semuanya itu? Ada 5. Berapa huruf aslinya di situ? 3. Berapa huruf tambahannya? 2. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Ini disebut dengan fiil sulasi apa? Mazid. Nah, sulasi mazid. Ya. Baik. Kemudian contoh selanjutnya istaghfara. Istaghfara. Ada berapa hurufnya di situ? Ada berapa hurufnya semuanya? Ada 6. Apa atau ada berapa huruf aslinya? 3. Apa fiilnya asalnya? Ghafara. Apa huruf tambahannya di situ? Masya Allah, udah pinter-pinter antum. Ya, alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah contoh-contoh fiil sulasi mazid. Nanti akan ada rinciannya. Sulasi mazid yang tambahan 1 huruf, ada berapa dia? Tambahan 2 huruf, ada berapa? Ini kan hanya sampel saja, contoh ya. Itulah dia gambarannya tentang fiil sulasi. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Kalau fiil yang asli 3 huruf disebut apa tadi? Sulasi mujarrad. Kalau fiil yang asalnya 3 huruf kemudian ada tambahan disebut apa tadi? Sulasi mazid. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Baik. Kita beralih ke sebelahnya. Ya, tentang fiil rubai. Apa tadi definisi fiil rubai? Fiil yang terdiri dari 4 huruf. Ya, 4 huruf. Contohnya apa fiil rubai tadi? Dahroja, zalzala, waswasa. Ya, itu dia contoh fiil rubai. Dan fiil rubai sama seperti fiil sulasi tadi, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Ya, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Rubai mujarrad, apa maknanya jadinya? Fiil rubai mujarrad apa maknanya? Fiil yang terdiri dari 4 huruf yang asli, tidak ada tambahan. Kalau rubai mazid, apa maknanya? Iya, fiil yang asalnya 4 huruf, ya, 4 huruf kemudian ada tambahan. Tadi Ustaz katakan di awal, fiil itu asalnya minimal berapa huruf? 3. Maksimal berapa huruf? 6.
Maksimal 6 huruf. Demikian juga di fi'il rubai ini. Ya. Rubai. Jadi tambahannya itu maksimal 2 huruf dia. Tambahannya maksimal 2 huruf. Kita lihat contoh yang pertama. Ya. Fi'il sulati mazid, rubai mazid. Contoh yang pertama adalah tazalzala. Tazalzala. Ada berapa hurufnya? 5. Ada 5. Berapa huruf aslinya? Apa dia? Zalzala. Naam. Apa huruf tambahannya di sini? Huruf ta. Ya. Tazalzala adalah fi'il rubai mazid. Tambahannya adalah ta. Kemudian perhatikan. Contoh selanjutnya adalah tadahroja. Tadahroja. Tadahroja berapa huruf? 5. Apa aslinya ini? Dahroja. Apa huruf tambahannya? Ta. Nah. Baik, demikianlah contoh ya. Contoh fi'il rubai mazid ya. Insyaallah akan datang rinciannya. Yang ingin Ustaz fahamkan di sini pembagiannya secara umum dulu. Fi'il itu dilihat dari jumlah atau susunan hurufnya terbagi 2. Apa itu? Fi'il sulasi, fi'il rubai. Kemudian fi'il sulasi itu terbagi 2. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Kemudian definisi dari sulasi mujarrad yaitu fi'il yang fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang asli. Apa itu sulasi mazid? Fi'il yang asalnya 3 huruf, kemudian ada tambahan padanya. Dan ingat contoh-contohnya, ya. Demikian juga dengan fi'il rubai, ya. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Sampai sini paham? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke halaman setelahnya, yaitu halaman 5. Ya, perhatikan halaman 5. Di sana ada al-muqabalah, ya. Al-muqabalah yaitu kita pertemukan dia dengan wazannya. Ya. Kita akan membahas tentang wazan di sini. Apa itu wazan? Timbangan, ukuran, standar. Ya, silahkan dicatat bukunya. Ya, wazan. Wazan artinya timbangan, patokan, ya. Perhatikan. Untuk fi'il yang 3 huruf, wazannya itu adalah huruf fa, ain, dan lam. Ya, huruf fa, ain, dan lam. Ini dia sebut dengan wazan. Wazan tadi apa artinya? Iya, timbangan. Timbangan, ukuran, ya. Misalnya, siapa yang paling ganteng di sini? Jadi kalau ada nanya, yang paling ganteng itu ukurannya, misalnya lihatlah Daniel. Daniel jadi ke ukuran gantengnya anak kelas 9 gitu. Ya, misalnya. Jadi ada standarnya, gitu ya. Ukurannya. Kemudian nanti kata-kata yang mengikuti wazan ini itu disebut dengan apa? Mauzun. Ya, mauzun. Artinya apa? Yang ditimbang. Yang ditimbang. Atau maksudnya yang mengikuti wazan tadi, ya, yang mengikuti
wazan. Misalnya tadi contohnya adalah ini, yang 3 huruf kan? Misalnya ini, kata ini. Ya. Kita ambil salah satu wazan, contohnya fa'ala, maka dia mengikuti wazan tersebut menjadi kharaja. Ya. Dan fa'ala, untuk melihat di bukunya, itu disebut dengan fafi'il. Fa'ala disebut dengan fafi'il. Ainnya disebut dengan ain fi'il. Lamnya disebut dengan lam fi'il. Ya. Kalau untuk yang 3 huruf, itu dia. Fa'ala, fa-nya disebut dengan fa fi'il, ainnya disebut dengan ain fi'il, lamnya disebut dengan lam fi'il. Ini adalah wazan. Ini adalah wazan. Ya. Kalau kita ambil satu contoh yang mengikuti wazan, misalnya kata kharaja. Kharaja. Maka kha ini adalah sebagai apa? Fa fi'ilnya. Ra ini sebagai ain fi'ilnya. Jim ini sebagai lam fi'ilnya. Bisa dipahami? Ini perlu mengetahui mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il, ini penting, ya. Ini penting. Nanti ketika kita mendapati satu kata yang misalnya 6 huruf tadi ya, contoh istaghfara. 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 Antum ketika ditanya, mana ain fi'ilnya? Huruf apa? Hah? Hah? Huruf apa? Huruf fa. Dari mana kita mengetahuinya? Kembalikan ke asalnya. Kembalikan ke asalnya. Apa asalnya? Ghafara. Kalau ghafara, mana ain fi'ilnya? Fa. Bisa dipahami? Kesana nanti kita pentingnya mengetahui mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Bisa dipahami? Saya? Ya. Paham tadi makna dari wazan? Paham ya? Wazan itu timbangan. Ya. Jadi kata wazan itu artinya timbangan. Salah satu wazan, salah satu Ustaz katakan. Salah satu wazannya dengan wazan fa'ala. Ya, fa'ala. Yang penting 3 huruf ini dia. Ya, kalau yang 3 huruf ini, inilah jadi wazannya. Huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Huruf fa disebut dengan apa? Fa fi'il. Huruf ain disebut dengan ain fi'il. Huruf lam disebut dengan lam fi'il. Contoh, saya tanya, dakhala, mana huruf ain fi'ilnya? Mana ain fi'ilnya? Huruf kha. Dalnya sebagai apa? Fa fi'il. Lamnya sebagai apa? Lamnya sebagai apa? Lamnya? Iya, lam fi'il. Lam fi'il. Dakhala, ya? Dakhala. Dalnya sebagai fa fi'il, kha-nya sebagai ain fi'il, lamnya sebagai lam fi'il. Ya? Paham? Baik. Itu dia untuk fi'il sulasi. Ya, untuk fi'il sulasi wazannya fa'ala. Selanjutnya di sana ada wazan untuk sulasi mazid. Ini ya. Salah satu contohnya wazannya adalah ini. Af'ala. Ini bisa Ustaz hapus ya. Paham ya tentang hamzah tadi? Paham ya? Ustaz hapus ya? Oh, Ustaz foto dulu. Nanti biar Ustaz kirim
diamkan. Ya, serapus ya. Ya, contoh yang kedua atau wazan yang kedua yaitu af'ala. Ya, af'ala. Ini adalah contoh atau ini adalah contoh wazan yang sulasi mazid tambahan satu huruf. Ini adalah contoh wazan sulasi mazid. Ya. Untuk melihat di situ, perhatikan bukunya af'ala. Perhatikan mana fa fi'ilnya. Ya, huruf fa. Fa-nya itu disebut dengan fa fi'il. Ainnya disebut dengan ain fi'il. Lamnya disebut dengan lam fi'il. Ya, ini adalah wazan. Ya, wazan sulasi mazid. Kemudian hamzahnya ini apa? Tambahan. Ya, ini adalah tambahan. Ini adalah tambahannya atau disebut dengan mazid, ya. Mazid. Atau disebut dengan mazid. Ziyadah. Tambahan. Jadi yang penting kita mengetahui mana huruf-huruf aslinya, mana fa fi'ilnya, mana ain fi'ilnya, mana lam fi'ilnya. Contohnya atau mauzunnya apa itu? Akhraja. 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 Mana fa fi'ilnya? Ini adalah fa fi'il. Mana lam fi'ilnya? Jim. Ini adalah lam fi'il. Ini apa? Ra-nya? Ain fi'il. Ya. Udah bisa ya menentukan ini ya. Kalau kata apa contohnya yang lain? Misalnya ahsana. 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 Mana ain fi'ilnya? Ya, sin. Ya, ini ain fi'il. Mana fa fi'ilnya? Ha. Ini fa fi'il. Mana lam fi'ilnya? Nun. Ini adalah lam fi'il. Hamzah ini apa? Mazid atau tambahan. Berapa huruf tambahannya? Satu huruf. Sampai di sini paham? Ya. Misalnya akroma, ya, dan lain sebagainya. Ya, contoh-contoh yang lainnya. Itu adalah fi'il sulasi mazid. Tambahannya satu huruf, yaitu hamzah. Lihat contoh yang kedua atau wazan yang kedua. Wazan di bawahnya ifta'ala. Ifta'ala. Wazannya adalah ifta'ala. Ifta'ala. Ini fi'il apa? Sulasi atau rubai? Hah? Sulasi. Sulasi mujarrad atau mazid? Mazid. Apa asal hurufnya nih? Fa'ala. Berarti ada berapa tambahannya? Apa aja tambahannya? Hamzah dan ta. Hamzah dan ta. Udah bisa tuh. Udah mantap. Ya? Udah bisa mengetahui mana huruf-huruf aslinya. Itu udah bagus. Insyaallah, ya. Jadi fa-nya sebagai apa? Fa fi'il. Ainnya sebagai ain fi'il. Lamnya sebagai lam fi'il.
Nah, hamzahnya di sini sebagai tambahan atau mazid. Ta-nya di sini sebagai ya, tambahan. Bisa dipahami? Nah, contohnya ya, ini wazan ya, ini wazan tadi dan ini mauzun. Mauzun itu apa tadi artinya? Hah? Yang ditimbang atau yang mengikuti wazan. Perhatikan, beda antara mauzun dengan mauzun. Ya, apa beda mauzun dengan mauzun? Jadi antum bacanya harus panjang juga, ya. Kalau mauzun antum bilang apa artinya? Hah? Ayo, ini kurang mufradatnya. Mauzun apa? Pisang. Hah? Pisang. Itulah bahasa Arab. Itulah indahnya bahasa Arab. Antum membaca harus jelas, panjang pendeknya. Ya. Mauzun. Ya, gitu ya. Ini apa? Akhraja sebagai mauzun. Bukan mauzun. Beda ya? Beda panjang, berubah arti. Nah. Ada lagi yang lain contohnya yang beda panjang berubah arti? Banyak, ya. Apa lagi contohnya? Siapa yang bisa ngasih satu contoh? Gara-gara dibaca pendek berubah artinya, atau gara-gara dibaca panjang berubah artinya? Satu contoh lagi, misalnya, siapa yang tahu arti ini? Motoron, apa artinya? Hah? Tidak. Kalau kereta api, kitorun. Hah? Ya. Ini apa? Artinya? Hujan. Masya Allah. Kalau antum panjangkan, matorun, apa artinya? Hah? Kehujanan? Enggak. Kebanjiran. Hah? Itu masih ada apa namanya? Ada senggol-senggol dikit maknanya. Kalau matorun artinya bandara. Itu beda artinya, jauh beda artinya, ya. Jadi perhatikan panjang pendeknya. Ustaz, afwan Ustaz, ta'akhartu nazal al-matar, gitu ya. Afwan Ustaz, ta'akhartu nazal al-matar, gitu ya. Apa artinya? Afwan Ustaz, anak terlambat. Kenapa terlambat? Bandaranya runtuh, turun, gitu ya. Gitu. Dia mau maksudnya apa? Nazal al-matar, turun hujan. Tapi karena dipanjangkannya, jadi ustadznya mikir, wah, bandara runtuh, dia tinggal di bandara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi perhatikan panjang pendeknya, ya. Demikian juga antum baca Al-Qur'an. Janganlah dibaca yang pendek, dibaca panjang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, gitu ya kan? Bagus suaranya, tapi panjang pendeknya belepotan. Salah. Ya? Jadi penting memperhatikan panjang dan pendek. Tayyib. Nah. Sampai mana tadi? Masya Allah. Ya, kita ke mauzun. Tadi mauzun ya. Mauzun dari ifta'ala, yaitu apa? Ijtama'a. Fan? Ijtama'a. Ya. Ijtama'a, ifta'ala. Ijtama'a, ifta'ala. Iqtaraba. Itu wazannya apa? Ifta'ala. Kayak gitu dia. Antum seperti itu, arahnya ke situ. Ketika Ustaz sebutkan ijtama'a, wazannya apa? Ifta'ala. Ahsana, wazannya apa? Af'ala. Kataba, wazannya apa? Dakhala, wazannya apa?
ahsana wazannya apa? Ya, seperti itulah dia. Nah, jadi antum bisa tahu langsung wazannya, ya. Kata ini mengikuti wazan ini dia. Ijtama'a, dia mengikuti wazan ifta'ala. Nah. Dari kata ijtama'a, apa asalnya? Apa huruf aslinya? Jama'a. 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 Ijtama'a, mana lam fi'ilnya? Ain sebagai lam fi'il. Mana ain fi'ilnya? Mim sebagai ain fi'il. Mana fa fi'ilnya? Ya, jim. Ini sebagai fa fi'il. Alhamdulillah. Inilah. Kalau antum sudah paham, insyaallah. Ya, insyaallah mudah nanti pelajaran ke depannya. Ya. Insyaallah bisa lebih mudah. Antum mudah hafal domir, kemudian antum mudah tahu pembagian fi'il, bisa menentukan asal dari fi'il tersebut dan mengetahui wazan-wazannya, insyaallah tinggal mentasrifkannya itu bisa lebih mudah. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dicatat? Nanti aja catatnya. Ustaz foto dulu. Di grup akan Ustaz bagikan ini. Baik, kita lanjutkan ya. Bang, paham bang? Paham? Apa itu wazan? Hah? Kita jangan sampai rugi ya. Jangan sampai rugi. Kita sudah bangun subuh-subuh, ya kan? Kemudian udah udah banyak tenaga yang kita keluarkan, udah banyak biaya yang kita keluarkan untuk sampai ke sekolah. Tapi sampai di sekolah kita tidak dapat apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Kita kosong dari rumah, tidak tahu apa-apa misalnya. Tapi sampai di sekolah harus berisi, harus bisa tahu kita apa yang dipelajari di sekolah. Jangan nanti pulang kita juga dapat kosong lagi. Banyak ruginya kita. Ya? Dan itu Ustaz harapkan ke antum semuanya, murojaah lah apa yang antum pahami sekarang. Ya? Belajar itu harus ada murojaah. Ya, harus ada murojaah. Dan antum boleh tanyakan ke Ustaz. Kita sudah ada grupnya ya, grup diskusi kita. Tanyakan aja di grup, jangan japri. Ya. Tanyakan aja di grup supaya yang lain juga dapat manfaat dari pertanyaan antum. Paham? Nah, insyaallah kita diskusikan. Mana tahu ada kawan antum juga yang bisa menjawab, tafadhol dia jawab. Ya. Kalau nggak tahu baru Ustaz sampaikan. Paham? Nah, jadi jangan lupa untuk murajaah. Selanjutnya, lihat bukunya halaman 6. Lihat bukunya halaman 6. Di sana ada apa? Tamrin. Tamrin. Kita jawab secara lisan aja, ya. Sama-sama kita jawab. Tamrin, latihan. Tamrin artinya latihan. Uzkur fa'al fi'li. Uzkur artinya sebutkan. Ya, sebutkan. Fa'al fi'li. Fa fi'ilnya. Wa ainal fi'li, dan ain fi'ilnya. Walamahu, dan lamnya. Nya apa tadi nih maksudnya? Lam fi'ilnya. Minal af'alil atiyati, dari fi'il atiyah di bawah ini atau berikut ini. Baik. Kita jawab sama-sama. Af'ala, mana fa fi'ilnya? Fa. Mana ain fi'ilnya? Mana lam fi'ilnya? Baik. Fa'ala, mana fa fi'ilnya?
Mana ain fiilnya? Mana lam fiilnya? Alif itu sebagai apa? Tambahan. Mazid. Perhatikan, ya. Ini satu lagi, ya kan? Tadi salah satunya af'ala, ya kan? Tambahannya adalah hamzah. Di sana ada wazan yang lain. Fa'ala. Tambahannya alif. Sayyid. Selanjutnya, infa'ala. Mana fa fiilnya? Ain fiilnya? Lam fiilnya? Hamzahnya di situ sebagai apa? Nunnya sebagai apa? Iya. Ini sulati mazid atau rubai mazid atau rubai mujarrad atau sulati mujarrad? Hah? Sulati mazid. Ya. Sulati mazid. Lihat, tambah lagi wazannya, ya kan? Tambah lagi wazannya. Tadi kita dapati wazannya cuman ifta'ala. Ini ada infa'ala. Ya. Nanti antum akan dapat rinciannya. Kira-kira berapa yang fi'il sulasi mazid yang jika ditambah satu huruf ada berapa wazan dia? Yang kalau ditambah dua huruf ada berapa wazan dia? Yang ditambah tiga huruf ada berapa wazan dia? Insya Allah nanti ke depan kita pelajari. Ya. Kemudian selanjutnya ifta'ala. Mana lam fi'ilnya? Mana ain fi'ilnya? Mana fa fi'ilnya? Masya Allah. Tanya sebagai apa? Hamzahnya sebagai apa? Itu hamzah apa? Hamzah wasal. Nah. Kemudian istaf'ala. Mana fa fi'ilnya? Mana ain fi'ilnya? Mana lam fi'ilnya? Nah, insyaallah bisa dipahami. Nah, selanjutnya tamrin selanjutnya wazin. Apa? Wazin. Timbangkanlah atau timbanglah atau sebutkanlah wazannya, ya. Sebutkanlah wazannya. Wazin hadhil af'ala ala tilkal auzani sabiqati. Timbangkanlah atau sebutkanlah wazannya dari fiil-fiil ini kepada wazan-wazan as-sabiqah yang di atas. Itu yang di atas tadi itu af'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, istaf'ala itu adalah wazan. Dan di bawah ini adalah mauzun. Adalah mauzun, ya. Baik. Kita baca jahada. Apa wazannya? Fa'ala. Inqasama. Apa wazannya? Infa'ala. Adkhala wazannya? Ijtahada wazannya? Anzala wazannya? Istakbara wazannya? Ba'ada wazannya? Ijtanaba wazannya? Afsada wazannya? Istaghfara wazannya? Inqalaba wazannya? Infa'ala. Baik. Paham? Dan ini dilatih lagi ya. Dilatih lagi. Inqalaba. Inqalaba mana fa fi'ilnya, mana ain fi'ilnya, mana lam fi'ilnya. Diperhatikan lagi ya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat difahami, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.